Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics. Pada video kali ini kita akan melakukan pemasangan audio di Toyota Harrier. Mari kita simak proses pemasangan audio di mobil ini. Oke guys, kita langsung aja. Garapan hari ini adalah pemasangan power Crescendo Evo 7 6 channel dan speakernya juga menggunakan Crescendo Evo 7 3-way aktif, penambahan prosesor Gronjiro GZ-DSP 4.8X, kabel speaker harmonic acapella, pemasangan perdam Gronjiro, dan kabel supply harmonic 4 AWG. Proses pemasangan perdam pintu bagian depan ini menggunakan Gronjiro silver dengan bahan aluminium putih rubber, ketebalannya 1,7 mili pada lapisan pertama di bagian dalam pintu ini. Fungsi pemasangan perdam bagian dalam ini salah satunya adalah untuk mengurangi suara gaung pada midbass. Dan cara pemasangan perdam di layer kedua ini, kabel asli OEM mobilnya ini kita tidak tiban dengan perdam. Untuk mounting speakernya kita menggunakan bahan plastik khusus Toyota dengan sistem plug and play. Nah, sebelum pemasangan perdam, pintu mobil ini seperti ini ya guys, bodinya masih kaleng. Kalau kita ketok itu ada terdengar suara gaungnya. Nah, sekarang kita lihat proses pemasangan perdam di pintu bagian tengah ini menggunakan perdam Gronjiro silver dengan ketebalan 1,7 mili, bahannya aluminium putih rubber. Bahannya sangat ringan namun kedap. Sekarang kita lihat proses angle daripada tweeter dan mid range. Tahap pertama, kita ukur dulu tinggi posisi daripada pengemudi, yaitu bagian telinganya. Lalu kita tarik benang ke arah mid-range dan tweeternya ini. Untuk tiang pilar A-nya ini kita tidak merusak ya aslinya, karena mobil ini juga mobil mahal, dan kalau mobilnya dijual itu untuk dibalikin standar bakal repot. Makanya pilar asli ini kita cetak, kita bikin baru. Oke, setelah kita ketemu tingginya ini, kita langsung tarik benang lagi ke arah mid-range dan tweeternya. Nah, ini sudah proses angle di posisi driver seatnya ya guys. Dan jadinya seperti ini nih, setelah kita bungkus dengan vinil warna hitam. Tentunya kita lihat ini tidak ada blind spot sama sekali ya guys. Jadi aman pada saat berkendara. Oh ya, untuk spesifikasi speakernya ini, tweeternya 1 inch dengan soft dome bahannya. Lalu untuk mid range-nya ini 3,5 inch. Untuk mid bass-nya ukurannya 6,5 inch. Kita letakkan di penempatan OEM lock. Jadi kita tidak angle dan kita pertahankan aslinya. Untuk box subwoofernya kita menggunakan bahan MDF berwarna hijau. Bahan ini tidak pedih di mata apabila mobilnya dijemur dan juga tahan air. Karena menggunakan subwoofernya 2 buah, kita letakkan di sudut sebelah kiri dan di sudut sebelah kanan. Untuk box subwoofernya ini kita buat full dari MDF supaya boxnya ini kokoh. Dan pada saat subwoofernya bekerja, boxnya ini tidak bergetar. Berbeda kalau kita menggunakan box dengan bahan fiber. Karena bahan fiber itu sangat tipis, jadi boxnya tidak bisa solid. Untuk kayu MDF hijau ini ketebalannya 18 mili dan box subwoofernya ini kita bikin seal. Jadi penempatan power amplifier, prosesor, dan subwoofer semuanya ada di bagasi ya guys. Dan tentunya ban serepnya juga masih bisa dipakai. Sebagian peralatan audio ini seperti subwoofer dan power monoblocknya kita manfaatkan dari barang yang lama ya guys. Untuk power amplifiernya ini menggunakan Crescendo Evo 7 6 channel untuk mendrive speaker depan dengan sistem aktif 3-way. Untuk power monoblocknya menggunakan power audio system dengan tipenya 500.1 dan 8 channel prosesor DSP-nya ini menggunakan Gronjiro GZ-DSP 4.8X versi 2. Untuk subwoofernya menggunakan Crescendo Beat 10 inch 2 buah. Oke guys, kita siapkan headphone, mari kita simak hasil suaranya.